Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يرجعون. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, di antaranya yang pertama, alhamdulillah nikmat yang luar biasa kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang pokok dan yang paling utama dalam Islam, yaitu ibadah salat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan salat subuh kita baik yang wajibnya maupun yang sunahnya, termasuk zikir kita, bahkan mulai niat dari rumah masing-masing, langkah kaki kita, insyaallah tiap langkah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tarupa rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, termasuk mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian di pagi hari ini, untuk meluruskan niat kita masing-masing, niatkan dalam hati masing-masing bahwa pengajian ini diperintahkan oleh Allah
la matluba illallah, dan tujuan akhirnya goyahnya, tujuan akhirnya tiada lain ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya, termasuk aktivitas yang lainnya, bukan karena apa-apa, goyahnya niatkan hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati bahwa kita ada dalam masjid, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi taala. Di samping i'tikaf kita mengisi kajian ilmu-ilmu Allah untuk bekal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun ibadah, serajin apapun ibadah, tanpa ilmunya tentunya ditolak, tidak diterima. Mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Untuk meluruskan dan mengembalikan keimanan kita supaya kembali lagi ke jalan yang benar, mari kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, kalimah thayyibah, kalimah istighfar, termasuk syahadat tasdik dengan penuh kehusuan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati
ikhwana. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari rukun Islam yang nomor kedua, yaitu salat. Wasaniha lan kaping done maring iku khamsah iku iqamus sholati ngadegaken salat. Rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat, bukan fi'lus shalah kalimatnya, tetapi iqamus shalah. Perbedaan antara fi'lu atau fa'lu dan iqamu tentunya jauh berbeda. Yang dianjurkan dan diwajibkan kepada orang yang beriman kemudian dia masuk Islam adalah iqamus shalah, menegakkan salat, bukan melaksanakan salat. Banyak orang yang fi'lus shalah, orang yang cuma sebatas melaksanakan salat tetapi tidak termasuk iqamus shalah. Kenapa? Kalimat fi'lu tidak didasari dengan rukun dan syaratnya salat, tidak didasari dengan fardu salat, tidak didasari dengan syarat-syarat sahnya salat, termasuk yang membatalkan salat. Bisa kelihatan dalam praktek pelaksanaan salat di waktu salat sendiri dan di waktu salat berjamaah. Kelihatan kalau seseorang termasuk kelompok fi'lus shalah di waktu salat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah tidak kelihatan dan tidak dilaksanakan tumakninahnya. Dia melaksanakan salat tetapi tidak termasuk menegakkan salat, bahkan cuma sebatas menggugurkan kewajibannya saja. Nanti di akhirat minta pahala salat baik yang wajib maupun yang sunnahnya tidak diberikan oleh Allah karena salatnya juga batal. Kenapa? Tidak ada tumakninah dalam salat. Kenapa tidak jadi salatnya? Tumakninah itu termasuk rukun dari salat. Orang yang tidak atau meninggalkan salah satu rukun dari salat, maka tidak sah salatnya. Awas, minimal tumakninah itu adalah diamnya itu adalah berubah, diam setelah berubahnya itu, diamnya itu minimal mengucapkan kalimat subhanallah. Diamnya, bukan bacaannya. Walaupun bacaannya tartil 3 kali atau bahkan maksimal sampai 11 kali di waktu tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kali di waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya, tetapi di dalam anggota badan kita belum sempurna tumakninahnya, maka tidak jadi sholatnya, karena anggota badan kita masih berubah, goyang-goyang tangannya. Sami Allahu liman hamidah, tangan masih gerak,
Kemudian bacaan sudah selesai, tangan masih gerak, melanjutkan rukun yang selanjutnya yaitu sujud. Maka salah satu rukun dari sholat gugur, batal. Batal salah satu rukun daripada sholat mengakibatkan seluruh rukun yang lainnya yang disebut dengan sholat adalah batal, gugur. Maka di waktu takbiratul ihram juga, karena yang dinamakan dengan sholat itu adalah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang dinamakan dengan sholat itu adalah yang diawali dengan takbiratul ihram, mengucapkan atau mentalafuzkan lafaz Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Cuma di waktu takbiratul ihram mengucapkan lafaz Allahu Akbar di awal sholat dianjurkan dan disunahkan mengangkat dua tangan. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya itu adalah sunat, walaupun tidak diangkat tangannya sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan poin keutamaan dari takbiratul ihram. Mulai A-nya lafaz Allah, A, kita harus tahu jumlah rukun sholat atau fardu sholat, karena di dalam Islam itu, dalam rukun Islam itu ada termasuk sholat, zakat, saum dan haji. Yang sama baik rukun maupun fardu adalah termasuk sholat, zakat dan saum. Sedangkan dalam zakat antara fardu dan rukun masing-masing beda. Kita bayangkan dan harus hafal mulai A-nya lafaz Allah di waktu takbiratul ihram sampai ro-nya lafaz akbar, dibayangkan sampai salam, bahkan assalamualaikum, salam yang ke kanan yang wajib, dibayangkan Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram rukun yang 17 jumlahnya beres Allahu Akbar, itu disebutnya mukoronah, menyatukan niat di waktu takbiratul ihram. Harus sanggup, harus bisa. Bayangkan dan terus bayangkan di waktu takbiratul ihram rukun sholat yang 17 harus hafal, supaya bisa menyatukan niat di waktu takbiratul ihram. Maka si imam ada yang pendek bacaannya dan ada dipanjangkan, itu membayangkan dan menyatukan niat di waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar, sah salatnya, sah, tetapi belum tentu dia bisa menyatukan takbiratul ihram dengan niat dan membayangkan 17 rukun yang tadi. Maka ulama Syafi'i, termasuk mazhab Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'iyah, dipanjangkan lafaz Allahu Akbar. Kok mad tabi'i panjang amat? Mad tabi'i yang boleh dipanjangkan hanya di kalimat lafzul jalalah. Ingat, mad tabi'i yang sepakat para ulama ahli qiraat memanjangkannya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari ukuran satu alif yang disebut dengan dua apa? Tetapi lebih daripada dua panjangnya hanya di kalimat takbir. Contoh di waktu azan, itu lafaz Allah juga sama, tetapi dibolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma dua, sah. Cuma karena berhubungan dengan fikih, hati-hati, belum bisa dia menyatukan niat dengan takbiratul ihram. Hati-hati. Panjang lafaz Allah boleh, li ta'zim, elatnya jadi mad li ta'zim,
panjangnya itu karena mengagungkan zat Allah, boleh. Allahu Akbar, lebih kan? Allahu Akbar, panjang lafaz Allahnya, boleh. Mad lit ta'zim, termasuk takbir di waktu takbiratul ihram. Susah takbiratul ihram juga, kita menyatukan niat di waktu takbir. Jadi fi'lu dan fa'lu ini, nah di sini kalimatnya wasaniha iqamus shalah. Yang kedua dari rukun salat itu adalah rukun Islam itu adalah menegakkan salat. Karena kalimat iqamus shalah baik dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an pasti kalimatnya aqama kalau fi'il madhi atau qoma, fi'il mudhari bisa yuqimus shalah, atau perintah dari Allah harus mengerjakan salat, menegakkan salat, aqimus shalah. Pasti aqama. Kenapa? Berhubungan dengan rukun dan syarat termasuk yang membatalkannya. Hati-hati, hati-hati supaya ibadah kita berbobot, otomatis harus rukun syarat termasuk yang membatalkannya harus kita jaga. Wahia afdalul ibadatil badaniyatil zahirati, salat itu adalah termasuk yang paling utama ibadah fisik zahir. Ada berapa kewajiban zahir kita, fisik kita secara globalnya yang wajib kita laksanakan oleh fisik, oleh zahir badan kita yang wajib. Itu tidak lepas dari kalimah la ilaha illallah. Perhatikan lafaz dan makna lafaz la ilaha illallah. Lafaz atau kandungan lafaz la ilaha illallah, ada kandungan lafaz, ada kandungan makna. Dari segi lafaz la ilaha illallah pasti ada 12 huruf. Mulai la-nya lafaz la sampai ha-nya lafaz Allah, dikecualikan tasdid, jangan dihitung. Apa itu? Kena ada 12 huruf. Itu menunjukkan bahwa ada 12 kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang 12 dibagi 2, satu kewajiban zahir, badaniyatuz zahirah, fisik. Yang 6 lagi kewajiban batin. Mana yang kewajiban zahir? Toharoh, salat, zakat, saum, haji, dan yang keenamnya adalah jihad. Bukan haji hadi, jihad. Maaf ada Pak Haji Hadi, disingkat jadi jihad, haji hadi. Jihad itu adalah mempertahankan agama Allah, mengorbankan harta dan jiwa kita demi mempertaruhkan jiwa dan raga termasuk harta, memperjuangkan agama Allah. Jihad namanya. Nah, di antara yang 6 ini yang paling utama dan termasuk rukun Islam yang paling utama adalah as-shalah. Ibadah fisik zahir yang paling utama adalah salat. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya oleh para sahabat, ayul amal ya Rasulullah afdalu indallah. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama di hadapan Allah? As-salatu ala waktiha, salat di waktunya. Sumayun ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? As-salat ala waktiha, salat di waktunya. Sumayun ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? As-salat, salat sampai 3 kali. Di akhirat yang paling pertama dihisab, yang paling pertama
dipinta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Selanjutnya hadis idza saluhal amalu kullu. Apabila beres salatnya mengakibatkan seluruh amalnya beres. Tek salatnya. Benar ini, udah. Masuklah surga kata Allah. Tetapi sebaliknya wa idza fasada alam amalu kullu, apabila rusak salatnya rusak seluruh amalnya. Bisa dilihat amal seseorang zahir. Kenapa ini amalnya itu, kelakuan kita ini dan aktivitas yang lain ini acak-acakan, belum, tidak beres-beres. Kontrol. Perhatikan sholat, apakah berarti sholat kita tidak beres? Karena ini janji Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, beres amal sholatnya, amal yang lainnya beres. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, di antara ibadah zahir fisik. Wa ba'daha as-saum, kemudian sesudah salat adalah saum, summal haji, kemudian haji, summa zakah, kemudian selanjutnya zakat. Itu keutamaan dari 1 sampai untukannya dan sampai selanjutnya yang termasuk ibadah zahir. Termasuk sunatnya yang berhubungan dengan keutamaan di sunahnya juga, wa farduha afdalul faraid, dibanding rukun-rukun yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, fa farduha afdalul faraid. Rukun salat, fardu salat itu adalah lebih utama rukun dibanding rukun saum, dibanding rukun haji, dibanding rukun puasa dan yang lainnya. Maka di dalam salat itu, kenapa di dalam salat itu menggambarkan kita berdiri, kemudian ruku, sujud, kemudian duduk, berdiri lagi sampai salam. Itu apa sih di balik itu kita harus berdiri? Dijiwai salat itu Allah menciptakan dari yang lemah. Setelah lemah, kemudian oleh Allah diberi kekuatan, berdiri tegak, lurus. Kemudian ruku, yang tadinya semua berdiri gagah semua, ruku semua, mulai menurun. Diperintahkan oleh Allah harus sujud, yang tadinya kepala yang paling dihormati, bahkan dilarang oleh agama untuk memukul kepala, haram hukumnya, dihormat oleh agama. Yang paling hina adalah pantat kita, oleh Allah dibalikin. Yang tadinya mulia jadi bawah, yang tadinya dihinakan oleh Allah jadi diangkat oleh Allah. Itu menggambarkan di waktu sujud manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan merasa sombong. Yang mulia juga jadi di bawah, yang bawah jadi di atas di hadapan Allah. Itu sholat. Pantas fafarduha afdalul faraid. Fardu sholat atau rukun sholat lebih utama dibanding rukun-rukun atau wajib-wajib yang lainnya. Wa nafluha afdalun nawafil. Salat ada sunahnya, qobliyah dan ba'diyah. Saum juga ada sunahnya. Zakat ada yang sunahnya, ada. Coba. Fardu wajib salat yang 5 waktu, yang termasuk wajib qada,
berarti karena tertinggal. Yang sunahnya atau yang dinazarkan. Yang dinazarkan termasuk kelompok wajib, fardu. Salat sunnah yang tadinya sunnah hukumnya, statusnya sunnah, tetapi dinazarkan, maka naik derajatnya jadi wajib. Hati-hati dengan nazar. Seandainya saya hasil maksud, maka saya nazar akan melaksanakan sholat tahajud berjamaahkan dengan Ustadz Sunirman umpamanya, wajib sholat tahajud dengan Ustadz Sunirman. Ustadz Sunirman kan umpamanya dibangunin, harus dibayar Ustadz Sunirmannya karena waktu malam umpamanya. Wajib berjamaahnya sholat asalnya sunnah. Karena yang dinazarkan itu ada dua yang boleh dinazarkan itu, satu yang sunnah, dua yang mubah. Kalau yang wajib tidak boleh dinazarkan. Kalau saya diterima lamaran saya kerja, maka saya akan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tidak sah nazarnya. Tidak dinazarkan juga sudah wajib. Nah, tidak sah dinazarkan. Jadi yang dinazarkan itu satu yang sunnah, yang kedua yang mubah. Ingat ke guru almarhum Al-Maghfurah di Garut, di kitabnya itu ditulis di waktu nyantren, kalau saya bisa ngaji maka saya akan nyandung. Kemudian baru kebuka pas ngajar anak santrinya, aku nazar kalau aku bisa ngaji maka aku akan nyandung. Kemudian si bukunya itu si kitabnya dibawa ke istrinya, istri yang tua. Akang bisa ngaji gak? Ya menurut saya mah bisa. Terus ini akang punya nazar. Kalau akang bisa ngaji, karena kata mama bisa ngaji. Tadi nazar akang kalau bisa ngaji akang mau nyandung, bagaimana ini jadi wajib hukumnya ini? Asalnya sunnah nih, tambah istri itu, maaf kepada ibu-ibu. Atau terserah akang. Nah, akhirnya dia cari lagi istri, nikah lagi. Nah, jadi kalau pengen nikah, lagi dinazarkan Pak Haji Noto. Nazarkan atau siapapun dinazarkan. Kalau kebeli apa itu sesuatu lah yang lain tidak bisa, yang tidak mampu dinazarkan umpamanya kebeli, wajib dah, wajib. Daripada suami dosa kan, nah benar, dibantu akhirnya. Jadi yang diperbolehkan nazar itu yang sunnah dan yang mubah. Nah, wa nafluha afdalun nawafil, sunnah salat itu adalah lebih utama dibanding sunnah-sunnah yang lainnya. Hebat. Wala yu'adzaru ahadun fi tarkiha madama akilan. Tidak ada dispensasi, tidak ada rukhsah, tidak ada uzur seseorang untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Saking sibuknya, masih ingat ya ketelinga saya almarhum, mudah-mudahan ya bandel orangnya gitunya, naudzubillah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Pas saya masih di Garut, pas Jumatan, dia karena sibuk waktu itu, yang lain mah sudah nandur, dia masih nyangkul. Maaf Pak Haji Cecep, Pak Ustadz, ada apa-apa? Saya izin dulu tidak Jumatan. Kenapa? Ini masih sibuk nyangkul. Tidak ada dispensasi. Tidak ada. Wala yu'adzaru ahadun fi tarkiha madama akilan, selagi dia punya akal yang sehat, wajib bagaimanapun keadaannya dan dimanapun. Perhatikan, dimanapun dan kapanpun kita berada, di perjalanan wajib melaksanakan sholat. Nah, di situ baru kita harus cerdas.
Ada rukhsah kemurahan sara yang tadinya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Yang tadinya sholat zuhur harus di waktu zuhur, sholat asar harus di waktu asar, tetapi bisa sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Sholat zuhur harusnya di waktu zuhur, tetapi karena sibuk dan ada di perjalanan yang begitu jauh, bisa waktunya pelaksanaan sholat zuhur dipindahkan ke waktu asar yang disebut dengan jamak takhir. Tuh, mudah agama itu. Wala yu'azzaru adun, tidak ada rukhsah dispensasi untuk ditinggalkan. Man taraka sholatan khoms, barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, amidan muta'ammidan, sengaja, bukan karena uzur. Uzur sholat cuma 2, nanti di depan ada ke depannya. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran. Bukan tidur, ketiduran. Kita tidur sebelum waktunya datang waktu sholat, kemudian karena nikmat sholat, tidur kebablasan, tidak ada yang membangunkan, kebablasan. Ingat-ingat sudah waktu asar umpamanya, sebelum zuhur, ingat-ingat waktu asar, itu uzur namanya. Selain itu sesibuk apapun wajib, tidak ada uzur. Madama akilan, selagi dia akalnya sehat sempurna, punya akal. Berarti kalau kita sengaja meninggalkan sholat, tepak ini jidat kita, ini sehat enggak ini? Sehat enggak kita ini? Kenapa berani meninggalkan sholat? Dalam Islam ada aturannya meninggalkan sholat yang disebut dalam rub'ul jinayat. Nah, 1/4 daripada Islam itu adalah mengatur tentang kenegaraan, itu adalah perdana pidana termasuk politik di situ. Nah, orang yang meninggalkan sholat ada aturannya. Nah, ini harus diperhatikan ini. Orang yang tidak di kampung nih, saking wajibnya harus melaksanakan zakat fitrah, karena ada keuntungan dicatat di sana si A si B nya. Bahkan orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah disuratin, dipanggil ke desa, dipanggil di sana. Kenapa? Ada keuntungan pengurusnya. Tetapi orang yang sholat, di waktu sholat orang masih banyak di jalan ngobrol, merokok, gapleh, dibiarkan, tidak ada apa-apa. Coba, munkarot itu munkarot, kewajiban sebagai pejabat paling kecil. Ya, kita juga termasuk pejabat di keluarga. Keluarga kita masih main kewajibannya mengajak. RT pejabat negara yang paling kecil, kewajiban terhadap masyarakat nanti dipinta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dipinta pertanggungjawab adalah roinnya, penguasanya. Ini malah hati-hati dengan penguasa, jangan rebutan pengen, nanti berat itu. Yaumana kullu unasim bi imamihim. Oh kan. Jadi wala yu'azzaru ahadun fi tarkiha madama akilan, tidak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat. Beda dengan sekolah. Contoh, punya anak kita ada kegiatan, umpamanya keluar keluarga, akhirnya minta dispensasi ke gurunya, mohon maaf, saya minta izin, anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran 2 hari atau 3 hari karena ada sesuatu. Boleh? Boleh. Tetapi sholat tidak. Saking wajibnya kita sudah tahu. Bagi orang yang mampu berdiri malah duduk sholatnya, tidak sah sholatnya. Selagi mampu berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk sholatnya sambil duduk. Jangan dipaksain. Orang umpamanya berdiri malah menimbulkan jatuh, pingsan umpamanya berdiri, duduk.
Tidak mampu duduk juga karena pantatnya sakit, ambeien umpamanya, bisa tidur. Tidurnya juga bisa terlentang, bisa tengkurap. Tidak mampu isyarat dengan isyarat. Nah, itu di waktu di perjalanan, lihurmatil waktu kita sambil nyetir, kemudian macet di perjalanan, keluar tidak bisa. Waduh, bagaimana ini? Caranya adalah lihurmatil waktu. Bagaimana caranya? Megang setir bil isyarati, dengan isyarat. Allahu akbar. Ruku. Tetapi nantinya harus sholat lagi, lihurmatil waktu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya habisnya. Wa amal ibadatul badaniyatul qalbiyatu kal iman wal ma'rifah. Adapun ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan oleh hati, kal imani wal ma'rifah wat tafakkuri wat tawakkul was sabru war raja war ridho bil qadar wa hamabatillah wat taubah, dan seterusnya. Dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya masing-masing, termasuk yang ngomongnya juga susah, sholat itu susah, ibadah itu. Mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan, selalu diberi kesehatan dan bisa dipakai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini baru datang nih. Jadi harus ingat ya. Sampai situ. Ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai sholat yang tumak ninah itu, apakah sholat yang cepat mengejar waktu 2 menit dianggap tumak ninah? Nah, wa tumak ninah tu hiya harokat, pakai bahasa kita aja, susah redaksinya. Yang dinamakan dengan tumak ninah itu adalah diam setelah berubah. Walaupun cepat, umpamanya cepat, tetapi bisa tumanina. Contoh, saya dengan praktek ya. Menghadap ini sini ya, belakang. Allahu Akbar. Tinggalkan masalah itu. Itu termasuk sunnah. Bacaan tumanina. Apa? Iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena qobliyah waktunya 1 menit setengah umpamanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini apa? Perhatikan. Sami Allahu liman hamidah atau Sami Allahu liman hamidah. Ini yang begini itu adalah supaya tidak berubah. Nah, jadi kalau ya Allahu liman hamidah, begini ya, supaya tidak berubah. Allahu akbar. Ini udah diam. Satu kali aja cukup. Subhanallah. Cukup gitu aja. Cepat itu, cepat. 1 menit setengah bisa. Bisa bawakan. Pas. Asal ada tumanina. Walaupun nyantai tetapi tidak ada tumanina, tidak termasuk sholat itu. Tidak. Tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Kenapa? Karena salah satu rukun tumanina tidak dilaksanakan. Jadi cepat asal ada tumanina, sah sholatnya. Jadi bukan waktunya yang panjang, bukan. Cepat asal ada tumanina. Kalau tidak ada tumanina, ya itu mah tidak sah salatnya, karena termasuk rukun. Apakah orang dalam keadaan sakit atau koma dan meninggalkan salatnya harus diganti oleh ahli waris? Ya, betul. Harus diganti dengan ahli warisnya. Perhatikan, kita punya orang tua selagi sakit, dia tidak mampu melaksanakan sholat, apalagi koma, kewajibannya sampai mati kewajibannya. Perhatikan berapa waktu yang ditinggalkan, keluarganya, ahli warisnya
wajib dia melaksanakan sholat menggantikan orang tuanya. Sama dalam hati niatkan untuk menggantikan sholat orang tua, sama sholat biasa. Jadi kalau sholat subuh kita dulu kewajiban kita seperti umroh. Jangan melaksanakan kita umroh badal umroh umpamanya di waktu membadalkan umroh, tapi tidak juga melaksanakan umroh berbarengan, sama-sama sunnah. Umroh kita dulu baru umroh untuk siapa, sama sholat juga gitu. Sholat yang wajib kita dulu, yang diperintahkan, yang kena wajib kita, baru melaksanakan untuk orang lain, termasuk sholat sama. Iya. Yang tidak boleh itu adalah, perhatikan, sholat sunnah. Yang haram itu adalah ba'da subuh dan ba'da asar itu adalah sholat sunat ba'diyah. Adapun sholat sunat atau sholat yang wajibnya karena kodok itu diperbolehkan. Jadi ingat, walaupun di sholat yang waktu tahrim seperti menyolatkan mayit harus paham, walaupun di sholat yang haram dilaksanakan karena menyolatkan jenazah tidak apa-apa. Contoh coba di Mekah, itu melaksanakan hadisnya seperti itu. Ba'da sholat subuh kan tidak boleh sholat lagi, tetapi karena jenazah menyolatkan mayit, waktu tahrim itu, waktu haram, boleh dilaksanakan, boleh. Harus paham ya. Nah, jadi laksanakan dulu sholat kita, kemudian orang tua ketinggalan sholatnya dicatat, sholat maghrib ini kalian habis sholat maghrib kita berjamaah, untuk pribadi kita kewajiban kita, baru untuk membadalkan orang tua kita. Lanjut, orang yang melakukan sholat penutup kepala atau peci menutupi dahinya, bagaimanakah hukumnya? Ya. Salah satu di waktu sujud berarti ini. Upama pengen ganteng upamanya, boleh kesini akan kedepankan. Tetapi di waktu sujud, karena syaratnya sujud itu adalah, dan termasuk rukun sujud itu adalah, satu, dahi atau jidat, yang kedua dua telapak tangan. Hati-hati. Ini kalau digini, kalau sebelah dua telapak tangan sujud, sebelah ini telapaknya diginiin atau diginiin dibalikin. Kemudian telapak kaki atau telapak jarinya. Kalau tidak mampu, kan ada yang sakit makanya udah itu tidak bisa begini. Ujung contoh. Ujung telapak kakinya kan ini. Nah, ini. Enggak bisa begini dia. Jangan begini. Jangan. Tapi harus, telapak ininya, telapak jarinya, perhatikan, harus begini. Nah, begitu. Jangan begini. Tidak kuat begini karena sakit. Nah, begini ya ujungnya. Nah. Jadi tergantung kebiasaan. Di olahraga itu termasuk olahraga salat itu. Sehat. Nah, kalau udah biasa salat enggak sakit. Kalau sholatnya yang benar. Jadi kalau di waktu sujud kemudian menghalangi kopiahnya atau pecinya, tidak sah sujudnya. Karena syaratnya adalah harus maksufatan, harus terbuka. Ini begini, baik imam maupun makmum, awas. Perhatikan di waktu sholat. Boleh di waktu takbiratul ihram, boleh di waktu takbiratul ihram selain sujud mah. Tetapi di waktu sujud buka ini. Cuma bergerak di luar yang dianjurkan di waktu sholat, makruh hukumnya. Di waktu mau sujud baru begini. Orang yang panjang rambutnya kemudian di waktu sujud karena harus maksufatan diginiin baru sujud. Ada yang segitu, banyak saya perhatikan. Yang gondrong maka diikat pakainya itu harus pakai penutup peci. Nah, kalau terhalang jidat kita, tidak sah sujudnya. Apabila tidak sah sujudnya, mengakibatkan seluruhnya gugur, tidak sah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ustadz. Apakah takbiratul ihram saat mengangkat tangan berlaku juga untuk sholat sunat? Ya. Jadi sholat takbiratul ihram dan yang wajibnya saat mengangkat tangan berlaku juga untuk sholat sunat, sama berlaku. Walaupun sunat, awas, di waktu melaksanakan qobliyah dan ba'diyah adalah pas melaksanakan jadi wajib. Kenapa? Salah rukunnya, tidak sah sholatnya. Nah, sekarang sunat, mengangkat tangannya di waktu wajib sunat, di waktu sholat sunat juga sunat mengangkat tangan. Nah, kalau walaupun tidak diangkat mah ini karena sunat, sah sholatnya mengangkat tangan mah. Nah, tapi yang diwajibkan itu baik di waktu sholat wajib atau sholat sunat tetap harus takbir. Nah, itu yang wajibnya. Walaupun sholat sunat, kalau tidak takbir tidak sah sholatnya. Bukan sholat, karena sholat mah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi kalau tidak takbir tidak sah. Tidak mengangkat tangan sah, karena mengangkat tangan hukumnya sunat. Jadi mengangkat dua tangan di waktu sholatnya wajib dan di waktu sholat sunat sama hukumnya. Wallahu alam, mudah-mudahan diberi ilmu oleh Allah yang manfaat. Wa ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maaf, belum kelihatan ini. Bagaimana hukum sholat untuk orang tua yang sudah pikun? Ya wajib. Tidak ada dispensasi, tidak ada. Wajib. Caranya bagaimana? Dibuduin oleh orang anaknya, kemudian disuruh oleh anaknya, kemudian kalau umumnya lupa menghadap itu, arahkan oleh anaknya. Nyolatin orang gimana? Allahu Akbar, seperti kita. Allahu Akbar. Sama. Wajib hukumnya. Orang yang punya sakit kencing yang tidak terkontrol, air kencing keluar sendiri. Oh ini. Bagaimana hukumnya? Di waktu sholat atau di luar sholat sebentar keluar kencing yang banyak, kemudian disucikan, keluar lagi air kencingnya. Bagaimana hukumnya? Termasuk daimul hadas, penyakit. Bagaimana bagi orang yang daimul hadas yang tidak bisa ditahan, keluar melulu? Nah, caranya apabila begitu masuk waktu sholat, segeralah berwudu. Setelah berwudu jangan kemana-mana, langsung melaksanakan sholat. Itu cara melaksanakan daimul hadas. Orang yang baik kencing atau kentut melulu tidak bisa ditahan, sudah dol itunya. Sudah dol. Baru ada sudah dut lagi. Nah, wudu, setelah wudu Allahu Akbar. Tidak bisa nahan di waktu sholat, dut, batal gak sholatnya? Tidak. Nah, kemudian di waktu setelah wudu, kemudian dia buru-buru sholat, kemudian keluar lagi air kencingnya di waktu sholat, sah sholatnya? Sah. Penyakit orang sakit gimana? Sah sholatnya. Asal syaratnya seperti tadi. Setelah, jangan begini, sudah manjing waktu sholat, ini malah tiduran, malah ngobrol, tidak boleh. Bagi orang yang sakit, begitu manjing waktu sholat, segeralah berwudu, kemudian langsung sholat. 2. Apakah sholat bisa digantikan oleh orang lain bila yang digantikan sudah meninggal? Yang punya hutang, sholat sudah meninggal, digantikan. Yang tadi udah dijawab ini ya. Kalau tidak tahu tidak usah. Yang tahunya saja, maka perhatikan orang tua kita. Yang tahunya saja orang tua kita atau anak kita yang tidak sholatnya itu ada berapa kali. Wallahu a'lam. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhirnya doa.
Kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.